Halo Sobat Learner, jumpa lagi bersama saya Bambang Leo Handoko pada mata kuliah Internal Audit. Pada video kali ini kita akan membahas tentang internal control dan COVID. Nah ini teman-teman tujuan pembelajarannya ya. Nanti setelah teman-teman menonton dan mempelajari video ini bisa paham tentang COSO dan juga tentang COVID. Nah ini topiknya teman-teman ya. Nah topiknya yang pertama tentang Committee of Sponsoring Organization atau yang sering kita sebut dengan COSO. Kemudian 5 component of COSO ya. Terus ada Control Objective for Information and Related Technology, yaitu COVID, Internal Control Principle, dan Principle of COVID. Jadi kita membahas tentang COSO dan COVID nih teman-teman ya. Oke, yang pertama kita bahas tentang COSO. Kalau singkatannya cukup panjang teman-teman ya. Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Jadi internal control adalah suatu sistem yang diimplementasikan oleh organization governing body dan manajemen untuk membantu ya, meyakinkan bahwa key financial, operation, dan regulatory objektif itu tercapai gitu. Internal control ini berdampak bagi entity management dan other personnel. Jadi tidak hanya policy, manual, atau form ya, tetapi mengikut sertakan seluruh orang atau entire organization gitu teman-teman. Nah, dari COSO kategori. Jadi apa sih yang mau dicapai atau areanya dari internal control COSO? Meskipun elemennya ada 5, teman-teman, tapi jangan salah, kategorinya itu ada 3. Jadi reporting atau pelaporan, yaitu kita bicara tentang pelaporan keuangan ya. Bagaimana pelaporan keuangan yang transparan, bebas dari manipulasi, ya tidak ada salah saji. Yang kedua, compliance, jadi bagaimana organisasi itu dalam menjalankan bisnisnya complies dengan peraturan pemerintah yang berlaku ya. Dan juga operation. Kalau operation kita bicara tentang bagaimana sih mengoperasikan bisnis. Mengoperasikan bisnis supaya profit gimana? Ya harus efektif dan efisien gitu. Nah, sedangkan kalau elemen dari internal control COSO sendiri itu terdiri dari 5. Nah, teman-teman bisa lihat dari gambar kubik ini ya. Ada control environment, risk assessment, control activities, information and communication, dan monitoring. Nah, ini yang akan kita bahas nih masing-masing teman-teman. Ya. Oke, elemen yang pertama yaitu bicara control environment. Control environment ini adalah bagian pertama atau kalau kita bicara internal control paling atas nih, disebut juga payungnya dari internal control ya. Jadi bagaimana control environment set the tone of organization. Jadi ritme organisasi ditentukan di sini. Isinya apa? Prosedur, standar, peraturan ya, aturan main yang ada di organisasi gitu. Yang kedua ada risk assessment. Risk assessment ini penilaian resiko, teman-teman. Resiko apa yang akan dihadapi organisasi something in the future, baik resiko internal maupun resiko eksternal. Kemudian yang ketiga ada control activities atau pengendalian aktivitas. Setelah kita tahu resikonya, bagaimana kita mengendalikan resiko tersebut. Ingat teman-teman, dalam audit resiko tidak bisa dijadikan nol. Resiko itu akan selalu ada, hanya bisa diminimalisir. Diminimalisirnya dengan apa? Yaitu dengan yang ketiga, kontrol atau pengendalian. Nah, pengendalian sudah jalan, ya, prosedurnya sudah ada. Lalu bagaimana cara menjalankannya? Harus ada yang menjembatani. Bagaimana setiap prosedur dan aktivitas itu bisa berjalan. Yang menjembataninya apa? Ya ini yang kita sebut dengan information dan communication. Jadi harus ada teknologi informasi, ya. Bagaimana supaya komunikasi bisa berjalan dengan efektif, baik within the organization maupun antara organisasi dengan pihak luar. Setelah komunikasi berjalan, prosedur berjalan, aktivitas ada, maka yang akan kita lakukan apa? Yaitu memonitor. Makanya monitoring ini adanya di aktivitas kelima, teman-teman. Jadi sudah jalan dulu, baru kita monitor. Jangan kebalik, ya monitoring pertama ya apa yang mau dimonitor, teman-teman, belum jalan ya. Jadi monitoring ini yang kelima, teman-teman ya. Sudah jalan dulu, baru ada periodic monitoring. Mana yang kurang, ya mana yang perlu diperbaiki. Karena internal control juga bukan barang sekali jadi istilahnya teman-teman ya. Tetapi butuh adanya improvement ya, mana yang kurang ya kita perbaiki seperti itu. Nah, setelah kita lihat tadi yang dijelaskan tuh tentang COSO, maka berikutnya tentang COVID ya. Control Objective for Information and Related Technology. COVID itu dikatakan Accepted Internal Control Framework for the Information Technology Environment. Jadi untuk lingkungan teknologi informasinya ya, pengendalian untuk teknologi. Jadi pertama kali rilis itu tahun 96, teman-teman ya, oleh organisasi yang namanya Information System Audit dan Control Foundation atau ISACF.
Nah, berikutnya kita lihat internal control principle. Prinsipalnya apa? Ya, dasarnya apa? Yaitu yang pertama ada data dan information. Jadi yang diperoleh baik internal maupun eksternal itu bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan ya, reliable, complete, dan timely. Kemudian compliance with company policy. Jadi harus sesuai dengan aturan main. Ya. Adequately protected. Jadi dilindungi dan dijaga, nggak sembarangan. Ya. Resources are acquired economically dan employed effectively. Jadi kalau ada sumber daya ya bagaimana digunakan secara ekonomis dan efektif supaya bisa menghasilkan keuntungan tentu ya untuk jangka panjang perusahaan. Dan company internal control promote achievement of plan, program, goal, dan objektif. Kalau itu tadi principle of internal control, maka kalau principle of COVID bagaimana? Nah ini ya, on the other hand, the COVID framework is based on the following principle. Nah ini prinsip untuk COVID, teman-teman ya. Untuk memberikan informasi di organisasi ya, dan juga organization need to invest in and manage the control of IT resources. Penerapan teknologi informasi tentu kita bicara investasi, teman-teman, yang sometimes untuk framework-nya, untuk hardware-nya, software-nya itu juga bukan sesuatu yang murah, tetapi kan sesuatu yang jangka panjang ya. Seperti itu. The COVID framework is structured in 4 principal domain, teman-teman. Jadi ada 4 domain prinsipal, yaitu mulai dari plan and organize, acquire and implement, delivery and support, dan monitoring and evaluate. Jadi ada hampir sama dengan internal control mulai dari perencanaan dan pengorganisasian. Kemudian yang beda di sini tadi ada kita bicara acquire dan implement. Jadi bagaimana perolehannya ya, misalkan investasinya dan bagaimana mengimplementasikannya. Penyampaian dan support baru sama juga, monitoring itu selalu terakhir ya. Sudah jalan dulu baru kita monitoring dan evaluasi ya. Biasa kita kan sebutnya monef seperti itu, teman-teman. Baik teman-teman sekalian, itu tadi materi yang Bapak sampaikan ya. Semoga bermanfaat dan memberi masukan bagi teman-teman sekalian ya. Tetap rajin belajar dan tetap semangat.